Halo semuanya, perkenalkan namaku Rahma Wardah Humayro, mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia. Di sini aku akan mempresentasikan hasil wawancara dengan aktor kesehatan masyarakat. Tapi sebelum itu kita cari tahu dulu yuk, apa itu aktor dan apa itu kesehatan masyarakat. Aktor dapat diartikan sebagai individu, kelompok, dan organisasi yang berperan dalam pembuatan kebijakan kesehatan. Sedangkan kesehatan masyarakat dapat diartikan sebagai ilmu dan seni memelihara, melindungi, dan meningkatkan kesehatan masyarakat melalui usaha-usaha pengorganisasian masyarakat. Lalu, apa peran kesehatan masyarakat? Terdapat 3 peran dari Kesmas. Yang pertama, menyambut manusia baru. Yang kedua, mempertahankan eksistensi bangsa. Dan yang ketiga, berterima kasih kepada bangsa. Dalam kesehatan masyarakat, terdapat beberapa aktor sesuai dengan tingkatannya, mulai dari Posyandu, Puskesmas, Dinas Kesehatan Kota, Dinas Kesehatan Provinsi, sampai Kementerian Kesehatan. Yuk kita mulai wawancara dengan Ibu Siti selaku kader Posyandu Kasepuhan. Menurut Ibu Siti, terdapat beberapa perubahan kegiatan Posyandu saat pandemi. Yang pertama, program bulan penimbangan balita sempat diberhentikan. Yang kedua, penerapan protokol kesehatan 3M. Dan yang ketiga, sosialisasi pencegahan COVID melalui WhatsApp. Wawancara selanjutnya dengan Ibu Mimin selaku bidan Puskesmas Cangkol. Menurut Ibu Mimin, peraturan yang berlaku di Puskesmas Cangkol semenjak adanya COVID antara lain, tenaga kesehatan wajib memakai APD mulai dari level 1 hingga level 3, lalu pasien wajib mematuhi protokol kesehatan 3M, dan pasien bergejala COVID wajib melakukan rapid test. Wawancara selanjutnya adalah dengan Kak Ananda Putri selaku staf kesehatan keluarga dan gizi Dinas Kesehatan Kabupaten Malang. Tugas yang dilakukan oleh Kak Ananda selaku staf Kesga adalah sebagai pengelola dan pembuat rencana anggaran program gizi Dinkes termasuk penurunan stunting. Dan semenjak adanya pandemi, Dinkes termasuk dalam tim Satgas COVID yang diketuai oleh BPBD. Dan tugas penanganan COVID dibagi berdasarkan seksi masing-masing. Menurut Kak Nanda, terdapat modifikasi kegiatan penyuluhan agar disesuaikan dengan protokol kesehatan, yaitu petugas wajib memakai APD saat melakukan penyuluhan dan pengukuran di Posyandu. Wawancara selanjutnya adalah dengan Pak Ari selaku Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat. Pak Ari merupakan lulusan S1 FKM UI tahun 1997 peminatan epidemiologi dan lulus S2 AKK FKM UI tahun 2006. Tugas yang diemban Pak Ari antara lain sebagai perpanjangan tangan pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk mengelola program pembangunan kesehatan di provinsi, lalu bertanggung jawab pada unit-unit di bawah pemerintahan provinsi, dan berkewenangan dalam lingkup pengelolaan kesehatan. Tugas sebagai kepala dinas provinsi itu adalah menjadi kepanjangan tangan pemerintah provinsi Sumatera Barat ya, untuk mengelola, mengkoordinasi program pembangunan di bidang kesehatan di tingkat provinsi. Nah, kemudian bertanggung jawab terhadap unit-unit yang di bawah pengelolaan kita dinas provinsi. Jadi itu tugas sebagai kepala dinas provinsi. Jadi kewenangannya tidak terlalu luas juga. Jadi kewenangannya di lingkup pengelolaan kesehatan di bidang kesehatan di tingkat provinsi dan bertanggung jawab terhadap unit-unit yang ada di bawahnya. Kalau dengan ada pandemi, otomatis memang sebagian besar pikiran kita, perhatian kita, fokus kita ke penanggulangan pandemi COVID-19. Namun tetap saja kita tidak boleh lengah, tidak boleh abai namanya ya, tidak mempedulikan program-program yang lain. Kenapa? Kalau kita tidak perhatikan juga program-program yang lain, nanti justru muncul masalah-masalah lain yang akhirnya menjadi beban ganda kita di bidang kesehatan. Memang isu utamanya, fokus utamanya lebih kepada COVID-19. Menurut Pak Ari,
Arah pembangunan dan paradigma sehat tidak bisa dilakukan secara instan, melainkan butuh penguatan aspek perilaku pada tingkat preventif. Selain itu, adanya pandemi maka membutuhkan waktu agar kebijakan terlaksana, dan perlunya dukungan camat serta ulama setempat. Aktor kesehatan yang diwawancarai selanjutnya adalah Kak Amala Putri sebagai epidemiolog di Kementerian Kesehatan RI UPT Sektor Pelabuhan kelas 1. Kak Amala, atau biasa disapa Kak Lala, merupakan lulusan S1 FKM UI Peminatan Epidemiologi tahun 2015. Sejak pandemi COVID-19, Kak Lala bertugas untuk mencari Weekly Epidemiology Report atau update data outbreak tiap minggu dengan skala internasional untuk mengetahui bagaimana pertumbuhan kasus dan apakah menjadi bahaya bagi Indonesia. Lalu Kak Lala juga melakukan pemeriksaan tanda dan gejala di pintu masuk lintas negara dengan menggunakan thermal scanner agar penyakit dari luar negeri tidak masuk ke Indonesia. Protokol kesehatan pun diterapkan bagi semua petugas di tempat Kak Lala bekerja. Namun, prokes yang digunakan berbeda-beda sesuai dengan tempat petugas tersebut berjaga, yakni bagi petugas back office diwajibkan memakai masker, mengecek suhu tubuh, melakukan swab antigen di kantor, dan meminimalisir kegiatan bersama, seperti rapat lintas sektor. Lalu, bagi petugas terminal dan HSE, wajib memakai APD level 1 dan maksimal level 2. Menurut Kak Lala, tantangan dalam pekerjaan yang dihadapi selama pandemi adalah bertambahnya pekerjaan karena tahapan pemeriksaan penumpang yang lebih banyak, seperti cek suhu tubuh, penumpang disaturasi, dan pengecekan dokumen kesehatan hasil tes PCR. Indonesia ya, buat seluruh saudara-saudaraku setanah air, cie. Mungkin cuma mau ngasih tahu aja kalau mungkin udah tahu ya, udah pasti mungkin udah terlalu sering dengar bahkan, cuman nggak apa-apa diulang lagi kalau memang kita lagi menghadapi hal yang besar ini nggak sendirian gitu. Aku cuma pengen ngasih tahu aja kalau semua orang berjuang di pos-posnya, di bagiannya masing-masing gitu. Dan aku tahu teman-teman yang bahkan saudara-saudaraku yang bahkan bukan tenaga kesehatan, tapi juga berjuang dengan mengusahakan diri untuk tetap di rumah aja gitu. Aku tahu bagi beberapa orang itu bukan hal yang mudah gitu kan. Terima kasih gitu. Mau bilang terima kasih juga untuk menjalani setahun belakang ini dengan sama-sama dengan segala naik dan turunnya. Perjuangan kita belum berhenti sampai di sini. Vaksin adalah salah satu cara, bukan berarti sudah pasti kita dapat mengakhiri dalam waktu dekat, pun bukan berarti kita setelah divaksin dapat dengan bebas melepas protokol kesehatan, karena memang butuh waktu untuk mencapai persentase vaksinasi yang dibutuhkan untuk membuat herd immunity atau imunitas kelompok. Maka kita masih perlu memperpanjang perjuangan kita lagi sebagai bangsa Indonesia. Semoga kita bisa sama-sama naik level jadi herd immunity terhadap COVID soon gitu. Semoga dengan yang udah diusahakan sekarang, nggak mungkin semuanya jadi lancar ya, karena pasti dengan perjuangan di masing-masing lini itu ada hambatannya masing-masing gitu. Mungkin teman-teman masyarakat juga nggak semuanya berjalan dengan mulus gitu. Cuman be kind to each other kali ya. Be kind to each other. Kita semua sedang berjuang. Bismillah sama-sama masih ada mungkin beberapa waktu lagi sampai kita bisa mencapai vaksinasi yang lebih besar cakupannya. Semoga nanti rumah sakit juga udah nggak overload case sekarang gitu. Semoga yang kehilangan di tahun kemarin dari sudut pandang apapun, dari segi apapun, nggak akan jadi lebih mudah juga. Tapi aku tahu itu nggak akan jadi lebih mudah, tapi seenggaknya semoga kita bisa dalam aspek lain kita bisa terus maju gitu untuk 2021 ini. Jangan pernah menyerah, karena memang nggak bisa menyerah juga di hidup. Kita jalanin yang paling bisa kita lakukan. Dan buat adik-adik yang mungkin sekarang lagi di tempat belajar, mungkin nggak seideal yang kalian harapkan pas kalian masih SMA gitu ya, kuliahnya akan seperti apa, nggak masalah. Mungkin justru kalian itu jadi orang yang
apa ya, bisa dibilang orang yang paling pertama mengalami pendidikan seperti ini dan kalian berhasil melewatinya, itu kalian bisa melebihi apa yang udah kakak-kakak kalian lewati gitu. Kalian punya hal yang apa ya, bisa dibilang jadi keunggulan kalian gitu loh. Kalian mampu loh melewati ini, aku kalau jadi kalian belum tentu bisa mampu gitu. In a way, aku bangga juga sama adik-adik aku gitu. Terima kasih untuk tetap memaksimalkan, mengoptimalkan apa yang kalian punya. Ini aku tahu ini nggak gampang, tapi dengan usaha yang kita lakukan, kalau itu maksimal, insya Allah pasti ada hasilnya. Dari hasil wawancara dengan berbagai aktor kesehatan masyarakat, dapat disimpulkan bahwa aktor kesehatan masyarakat berasal dari semua lapisan masyarakat yang berpusat pada Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang berkoordinasi dengan berbagai pihak, seperti pemerintah daerah, organisasi internasional, komunitas, dan lembaga swadaya masyarakat, dengan tujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Hal ini sesuai dengan prinsip dasar kesehatan masyarakat, yaitu untuk menjamin setiap individu di dalam masyarakat menjalani kehidupan yang memadai untuk memelihara kesehatan dan mengelola setiap manfaat yang memungkinkan setiap warga negara memenuhi hak hidupnya untuk sehat dan berumur panjang. Untuk mendukung kinerja kesehatan masyarakat, maka dibutuhkan administrasi yang baik dalam organisasi kesehatan dengan proses administrasi sebagai berikut, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pergerakan dan pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian, serta evaluasi. Sekian video pemaparan hasil wawancara dengan berbagai aktor kesehatan masyarakat. Semoga bermanfaat dan terima kasih.